Perkenalkan, nama saya Cindy Wiranti Putri, NPM D1A 017012, jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan yang dibimbing oleh dosen yang bernama Pak Aris Munandar. Video ini dibuat untuk menginformasikan kepada teman-teman mengenai resum dari buku yang berjudul Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan. Buku ini ditulis oleh Pak Suwaidi Fakhrudin yang diterbitkan oleh PT IPB Press yang diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 2013. Di dalam buku yang dituliskan oleh Pak Suwaidi Fakhrudin ini menjelaskan mengenai 5 hal. Yang pertama adalah analisis kebijakan, yang kedua adalah pendekatan partisipatif, yang ketiga adalah analisis stakeholder, yang keempat adalah metode kuantitatif, dan yang kelima adalah implikasinya. Nah, yang pertama adalah analisis kebijakan. Pengertian kebijakan tersendiri merujuk kepada 3 hal. Yang pertama adalah sudut pandang atau point of view, yang kedua adalah rangkaian tindakan atau series of action, dan yang ketiga adalah peraturan atau regulation. Ketiga hal tersebut merupakan pedoman bagi pengambil keputusan untuk menjalankan kebijakan. Masalah dalam perumusan kebijakan publik itu terletak kepada 3 juga. Yang pertama yaitu aktor, yang kedua adalah mekanisme, dan yang ketiga adalah proses kebijakan publik atau substansi. Jadi, strategi yang perlu dilakukan adalah penguatan organisasi kelompok masyarakat. Kebijakan dipelajari dalam ilmu kebijakan atau policy science, yaitu ilmu yang berorientasi pada masalah kontekstual, multidisiplin, dan bersifat normatif, serta dirancang untuk menyoroti permasalahan fundamental yang sering diabaikan. Metodologi analisis kebijakan merupakan perpaduan dari elemen-elemen berbagai disiplin, yaitu ilmu politik, psikologi, sosiologi, ekonomi, ilmu terapan lainnya, dan ilmu lingkungan. Analisis kebijakan pada dasarnya adalah menemukan langkah strategis untuk memengaruhi sistem. Ada 2 skenario pilihan yang dapat dilakukan untuk memengaruhi kinerja sistem. Yang pertama adalah kebijakan fungsionalis. Kebijakan fungsionalis ini adalah skenario dengan tindakan yang memengaruhi fungsi dari suatu unsur sistem tanpa mengubah sistem. Dan yang kedua adalah kebijakan struktural, adalah skenario dengan tindakan yang akan menghasilkan sistem yang berbeda. Ada 3 jenis analisis kebijakan. Yang pertama adalah analisis prospektif. Analisis prospektif adalah analisis kebijakan yang terkait dengan produksi dan transformasi informasi sebelum tindakan kebijakan dilakukan. Dan yang kedua adalah analisis retrospektif. Analisis retrospektif adalah analisis kebijakan yang terkait dengan produksi dan transformasi informasi setelah tindakan kebijakan dilakukan. Dan yang ketiga adalah analisis terintegrasi. Analisis terintegrasi adalah analisis kebijakan yang secara utuh mengkaji seluruh daur kebijakan dengan menggabungkan analisis prospektif dan analisis retrospektif. Produk analisis kebijakan adalah nasihat. Jadi, seorang analis kebijakan hanyalah penasihat kebijakan, bukan penentu kebijakan. Nah, yang kedua yaitu pendekatan partisipatif. Menurut Brian Dunlows tahun 1982, partisipasi di bidang pembangunan mencakup keterlibatan mental dan emosional, yang mana penggeraknya yaitu kesediaan untuk memberi kontribusi dalam pembangunan dan kesediaan untuk bertanggung jawab. Pendekatan partisipatif merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Nah, yang ketiga adalah analisis stakeholder. Stakeholder merupakan masyarakat yang memiliki daya untuk mengendalikan penggunaan sumber daya yang seolah-olah mereka tidak terkena pengaruh, tetapi di kehidupannya mereka dipengaruhi oleh perubahan penggunaan sumber daya tersebut.
Untuk memudahkan identifikasi stakeholder, maka setiap stakeholder dikategorikan menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu pemerintah atau pengambil kebijakan dan lembaga legislatif. Yang kedua yaitu swasta atau perusahaan dan lembaga donor. Yang ketiga yaitu tokoh masyarakat. Yang keempat yaitu lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sosial lainnya. Yang kelima yaitu pakar dan profesional. Analisis stakeholder atau multi-stakeholder didefinisikan sebagai suatu pendekatan dan prosedur untuk memperoleh pemahaman dari suatu sistem melalui identifikasi stakeholder kunci dari sistem tersebut dan melakukan analisis terhadap interest mereka terhadap sistem menurut Grimble dan Chen tahun 1995. Mengapa diperlukan analisis stakeholder? Yaitu karena analisis stakeholder menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Nah, yang keempat yaitu metode kuantitatif. Analisis kuantitatif cocok dalam menguji hipotesis dan menjawab hal-hal yang bersifat spesifik. Sebaliknya, pendekatan kualitatif cenderung bersifat subjektif, di mana pandangan peneliti biasanya menjadi bagian dalam kesimpulan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan dalam situasi di mana tidak terlalu jelas apa yang sesungguhnya dicari di dalam suatu penelitian. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif, di mana sudah diketahui apa yang akan dicari di dalam suatu penelitian. Nah, yang kelima yaitu implikasi. Konsep pembangunan berkelanjutan telah diadopsi oleh setiap negara untuk diimplementasikan ke dalam kegiatan pembangunan yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga tahapan evaluasi. Dalam praktiknya, keberlanjutan lebih pada proses penerimaan, pengimplementasian, dan pengembangan strategi, institusi, dan teknologi yang sesuai untuk memajukan masyarakat menuju kondisi yang lebih ideal. Konsep keberlanjutan mengandung 3 dimensi. Yang pertama yaitu ekologi, yang kedua yaitu ekonomi, dan yang ketiga yaitu sosial budaya. Salah satu pendekatan yang dapat mengakomodasi berbagai konsep adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dapat mengintegrasikan faktor ekologi, ekonomi, dan sosial budaya secara simultan dengan melibatkan semua stakeholder. Analisis yang digunakan pada pendekatan ini merupakan alat yang dapat membantu para pengambil kebijakan dalam memahami konflik penggunaan sumber daya dan preferensi stakeholder dalam upaya pengelolaan, sehingga dikenal pula sebagai sistem pendukung keputusan. Keunggulan pendekatan ini dibandingkan dengan metodologi penyusunan kebijakan yang lain adalah semua pelaksanaan rancang bangun kebijakan melibatkan stakeholder secara substansial, mulai dari perumusan skenario kebijakan, penyusunan kriteria pembangunan, dan penentuan dampak kebijakan terhadap kriteria pembangunan yang telah disepakati. Skenario pembangunan disusun dalam bentuk kuantitatif, sehingga pengukuran dampaknya terhadap kriteria yang telah ditentukan itu lebih mudah. Stakeholder dapat langsung mengetahui dampak kebijakan apabila hanya mempertimbangkan 1 atau 2 aspek saja. Nah, di dalam buku yang dituliskan oleh Pak Suwaidi Fakrudin ini dapat disimpulkan bahwa sebagai sebuah pedoman praktis, buku ini menyajikan paradigma yang digunakan dalam proses pembangunan sebagai sebuah dasar dalam menentukan pendekatan dan metodologi penelitian. Dalam sebuah penelitian, bagi para peneliti dan sistem pendukung keputusan yang tepat digunakan oleh pembuat keputusan. Nah, itulah penjelasan mengenai isi dari buku yang berjudul Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan, buku yang dituliskan oleh Pak Suwaidi Fakrudin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.